Terungkap. Janda cantik menawarkan kejutan luar biasa untuk tukang galon yang menyentuh hati. Sari, seorang janda cantik berusia 35 tahun, duduk di teras rumahnya, dikelilingi dua anaknya yang ceria. Aroma masakan tradisional dari dapurnya memenuhi udara sore itu. Setiap hari, ia berjuang menghidupi anak-anaknya setelah kehilangan suami tercinta. Masyarakat kampungnya mengenal Sari sebagai sosok yang pekerja keras. Dengan senyuman tulus dan semangat tak kenal lelah, ia menjalankan usaha makanan, menjual kue-kue lezat yang disukai semua orang. Hidupnya sama sekali tidak mudah, tetapi ia selalu berusaha menjadikan hari-hari di rumah penuh warna. Suatu sore, suara drum sepeda kayu memecah kesunyian, dan Sari tersenyum saat melihat Andi, tukang galon yang selalu ceria. Pria 25 tahun itu membawa senyum yang menyejukkan, meski beban hidupnya tak kalah berat. Ketika ia berhenti sejenak untuk menyapa Sari, mereka berbincang ringan. "Mau beli galon, Mbak Sari?" tanyanya, wajahnya berbinar. Namun, saat ditanya tentang impian, Sari melihat kilauan keraguan di mata Andi yang semula ceria. Andi mengungkapkan harapannya, ingin membuka kios air minum sendiri agar bisa lebih mandiri dan membantu ibunya dan adik kecilnya. Hati Sari bergetar mendengar impian yang tulus itu. Kenapa tidak kita bantu mewujudkannya? Pikirnya dalam hati. Namun, saat menceritakan rencananya kepada tetangga-tetangganya, ia mengalami keraguan yang mengejutkan. Bisikan skeptis mulai merebak. Beberapa orang mempertanyakan niatnya, meragukan apakah Sari tulus membantu Andi. Apakah ini hanya cara Sari menarik perhatian? Bisik seseorang. Dalam keraguan itu, kepalanya dipenuhi suara-suara skeptis. Namun, hatinya tetap teguh. Bersama anak-anaknya, Sari bertekad untuk mengatasinya. Ia tahu bahwa impian Andi bisa memberi harapan baru untuk seluruh kampung. Dengan semangat, Sari mulai merencanakan penggalangan dana. Ia mengajak tetangga untuk menyumbangkan makanan, dan sukarela orang-orang serta anak-anaknya membantu menyiapkan acara. Saat malam tiba, alun-alun kampung dipenuhi canda tawa, suasana penuh harapan, meski tegang masih terasa. Dan saat Sari berdiri di depan kerumunan, para tetangga tersenyum, tetapi tatapan skeptis tak bisa diabaikan. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan tatapan Sari membara ketika ia mengajak Andi beranjak ke depan. Dengan ada suara yang bergetar, Andi berterima kasih atas dukungan Sari yang tak ternilai, hatinya bergetar penuh haru. Ketika ia berbicara tentang impiannya, tiba-tiba suasana mulai berubah. Beberapa orang di sekeliling, wajah-wajah skeptis itu mulai melunak. Namun, masih ada yang meragukan. Dalam keramaian itu, kegalauan melanda hati Sari. Apakah semua usaha ini cukup untuk mengubah sudut pandang mereka? Sebuah pertanyaan menggantung di udara, menunggu untuk terjawab. Sari menatap wajah-wajah di sekelilingnya, merasakan ketegangan yang menggelayuti udara. Hatinya berdebar, mengumpulkan keberanian untuk melangkah lebih jauh. Kita semua tahu betapa pentingnya mendukung satu sama lain, suaranya menggema pelan, penuh harapan. Kita bisa membuat perubahan, bukan hanya untuk Andi, tetapi untuk diri kita semua. Suara gemerisik makanan dari meja penggalangan dana memberi semangat. Sari melanjutkan, setiap kue yang kalian beli hari ini, setiap sumbangan yang kalian berikan, akan membantu Andi meraih mimpinya. Bayangkan, kios air yang dibuka oleh Andi tidak hanya untuknya, tapi untuk memberikan air bersih bagi kita semua. Beberapa orang mulai berbisik, tatapan skeptis sedikit terpudar, tetapi masih ada yang menatap Sari dengan keraguan. Di tengah kerumunan, seorang wanita tua yang dikenal sering menjadi penilai di kampung itu, Ibu Mina, menyela. Apa yang membuatmu yakin bahwa Andi bisa mengelola kios itu? Banyak yang punya impian, tapi sedikit yang mampu mewujudkannya. Suaranya keras dan dingin, membuat suhu di sekeliling semakin menipis. Sari mendengarkan, merasakan gemuruh hatinya, tapi alih-alih mundur, ia memutuskan untuk menatap mata Ibu Mina. Setiap impian dimulai dari langkah pertama. Andi sudah menunjukkan kerja kerasnya selama ini. Dia tidak hanya menjual galon, tapi dia menjaga keluarganya. Ini bukan hanya tentang uang, Bu Mina.
Ini tentang memberi harapan. Seketika, kerumunan terdiam. Beberapa wajah tergetar, mungkin ada yang tersentuh oleh kata-kata Sari. Suasana di sekitar menjadi lebih hidup, beberapa warga mulai berdiskusi satu sama lain. Kalau bukan kita yang mendukung, siapa lagi? Seorang pemuda berteriak, memberi semangat. Aku ingat kue buatannya Sari. Kita semua mesti mendukung. Akhirnya, satu persatu, orang-orang mulai beranjak ke meja, membeli kue-kue dan menyumbang. Sari merasa harapannya bersemi kembali, cahaya di ujung terowongan yang gelap. Namun ketegangan di hati Sari tak sepenuhnya sirna. Ia tahu masih ada tantangan berat di depan. Ia melihat Andi, wajahnya penuh harap dan ketekunan. Kita akan berhasil, Andi, bisik Sari padanya. Ia menarik napas dalam-dalam, ingin memastikan bahwa tidak ada keraguan yang satupun mengaburkan niatnya. Saat malam semakin larut, suara tawa dan canda menggema di alun-alun, menyatukan harapan dan keinginan untuk maju. Tiba-tiba angin berhembus kencang, menggugurkan beberapa daun dari pohon di dekatnya. Sari melihat ke arah langit, bintang-bintang bersinar cerah di atas mereka. Tanda-tanda harapan, ketika semua terlihat berjalan baik, tiba-tiba sebuah suara memecah keheningan. Sari. Suara itu keras dan penuh perintah. Sari menoleh, terkejut melihat Ramadan, tetangganya yang terkenal dengan ego besarnya dan tidak pernah setuju dengan ide-ide Sari sebelumnya, maju ke hadapan. Aku perlu bicara denganmu. Sekarang. Jantung Sari berdegup kencang, ketakutan dan rasa ingin tahunya beradu. Apalagi yang akan terjadi malam ini? Dengan ragu, ia mendekat, menahan napas, bersiap menerima apapun yang Ramadan akan katakan. Apakah ini akan menjadi awal dari perubahan atau justru bakal membuyarkan semuanya? Suara kerumunan mulai meredup, semua mata tertuju pada keduanya. Saat Sari berdiri di depan Ramadan, sebuah pertanyaan mendesak muncul dalam pikirannya. Apakah semua kerja kerasnya akan sia-sia? Mau apa kamu, Ramadan? Sari berusaha menahan suaranya agar tidak bergetar. Meski kepalanya dipenuhi ketakutan, ia tahu cara berbicara dengan tegas perlu dilakukan saat menghadapi seseorang seperti Ramadan. Ramadan melangkah lebih dekat, menatap Sari dengan tajam. Kamu selalu percaya pada Andi, kan? Apa kamu yakin dia mampu? Dia hanya tukang galon. Bukankah itu hanya mimpi konyol? Suaranya tegas, namun di balik nada itu, Sari bisa melihat keraguan. Dia lebih dari sekadar tukang galon. Dia seorang pejuang. Balas Sari dengan semangat. Kamu mungkin tidak melihatnya, tapi Andi memiliki tekad yang jauh lebih kuat daripada banyak orang di kampung ini. Ramadan terdiam. Sari merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Kamu tidak berhak meremehkan impian orang lain, Ramadan. Semua orang di sini berkumpul karena kita percaya pada harapan. Ia merasa ada sesuatu yang bergolak di dalam dirinya. Dorongan untuk membela bukan hanya Andi, tetapi seluruh komunitas mereka. Di sekeliling mereka, orang-orang mulai memperhatikan, ingin tahu apa yang akan terjadi. Sari dapat merasakan tatapan penuh harapan di wajah para pendukungnya, walaupun Ramadan tampak tidak terpengaruh. Seolah kekecewaannya lebih besar daripada keinginan untuk percaya. Aku di sini untuk menawarkan sesuatu, lanjut Ramadan, suaranya tiba-tiba lebih tenang. Aku ingin menjadikan Andi mitra bisnis, setidaknya setengah dari kios itu. Tapi, kamu harus menjamin bahwa dia mampu mengelola ini. Jika tidak ada kesepakatan. Sari terkejut. Tangannya mengepal, menahan rasa marah dan bingung. Dan jika aku berkata tidak, apa yang akan kamu lakukan? Akankah kamu menghancurkan semua harapan ini? Ramadan tersenyum sinis, kamu seharusnya tahu, Sari. Kekuatan bukan hanya milik yang pemenang. Aku bisa mengakhiri semua impian ini dengan satu kata. Hati Sari terasa berat. Ketika semua orang berjuang untuk Andi, Ramadan datang dengan tawaran menggoda, tetapi merugikan. Dia dengan cepat memahami bahwa ini bukan tawaran murni. Rasa percaya dan keinginan itu tampak seperti ancaman terselubung. Kalau deal ini kamu anggap sebagai jaminan, berarti kamu tidak percaya pada Andi. Atau kamu tidak percaya pada kami semua? Jawab Sari tegas. Tubuhnya bergetar, tetapi dia tidak akan mundur. Kami bukan hanya sekadar barang untuk diperdagangkan. Ketegangan semakin terpancar di antara mereka, sementara kerumunan yang mengelilingi mulai berbisik. Sari terlihat berjuang dengan keputusan ini, mengingat betapa berartinya peluang bagi Andi. Dia perlu menjelaskan mengapa ia tidak akan mengambil tawaran itu.
Saya percaya Andi bisa melakukannya tanpa bantuanmu, Ramadan. Dan jika kamu benar-benar peduli, dukunglah tanpa syarat. Lagi-lagi, Ramadan terdiam, terlihat terkejut oleh ketegasan Sari. Namun, keraguan juga tergambar di wajahnya. Mungkin di dalam hatinya, dia pun menyaksikan kebaikan dalam semangat komunitas, tetapi entah kenapa, egonya menghalangi. Semua mata kini tertuju pada Ramadan, menunggu jawaban dari tetangga dengan reputasi tinggi namun seringkali mematikan. Sari merasakan harapan akan nasib Andi mulai kembali. Bukan hanya untuk malam ini, tetapi untuk masa depan yang mereka cita-citakan bersama. Namun, saat semua terfokus pada jawaban Ramadan, sebuah suara lain muncul dari kerumunan. Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Ramadan? Suara itu diiringi desakan penuh kasih. Ibu Mina melangkah maju, mengalihkan perhatian semua orang ke arah dirinya. Apakah usaha kecil ini bisa kita bangun bersama? Bukankah itu lebih baik dibandingkan saling menyakiti? Kata-kata Ibu Mina mengguncang suasana, namun ketidakpastian tetap menghantui pikiran Sari. Apakah Ramadan akan mengangkat bendera putihnya? Atau justru akan merespon dengan kemarahan? Dalam detik-detik itu, harapan dan ketakutan bercampur aduk, mendesak Sari untuk mencari cara agar semua orang, termasuk Ramadan, bisa melihat potensi kebaikan yang lebih besar dari ambisi pribadi. Akankah mereka bisa bersatu demi Andi? Di tengah keheningan yang menggantung, semua orang menunggu jawaban Ramadan. Dalam hitungan detik yang terasa seperti jam, atmosfer penuh ketegangan mulai berubah. Ramadan mengerutkan kening, wajahnya bergetar antara kemarahan dan kebingungan. Seolah ada pertempuran batin yang terjadi di dalam dirinya. Aku tidak ingin menghancurkan mimpi siapapun, Sari, ujarnya pelan. Suaranya mulai kehilangan ketegasan, dan bisa dilihat ada cahaya keraguan yang mulai menyinari wajahnya. Tapi dunia ini keras. Tidak seperti yang kamu bayangkan. Sari merasa sedikit terkejut. Apakah Ramadan benar-benar meragukan dirinya sendiri? Ia memutuskan untuk maju selangkah lagi. Lihatlah, Ramadan. Kita semua di sini berjuang. Kita perlu satu sama lain. Andi membutuhkan kesempatan untuk membuktikan siapa dirinya. Kita bersamalah yang akan membantu dia mewujudkan mimpi ini. Kerumunan seolah bergetar. Dari tepian, terdengar suara harapan. Ya, dukung Andi. Kita pasti bisa, kalau kita bersatu. Seorang pemuda dari belakang berteriak, suara penuh keyakinan. Suara itu disambut anggukan dan teriakan penyemangat dari orang-orang lain. Sari merasakan semangat itu mengalir ke dalam dirinya. Ramadan tampak tertegun, melihat dari satu wajah ke wajah lain. Kesungguhan di mata mereka seolah membawanya pada suatu pencerahan. Mantan teman-temannya, tetangga-tetangganya, tampak rela berjuang bersama dengan satu tujuan. Namun, di sudut hatinya, rasa egois itu masih membelenggunya. Jadi, bagaimana, Ramadan? Apakah kamu akan tetap bersikeras dengan tawaran jahat itu? Tanya Sari. Kalimatnya terdengar lebih tajam dari sebelumnya, tetapi dengan nada yang tak kehilangan harapan. Sari ingin Ramadan mengetahui bahwa langkahnya sangat penting, bukan hanya untuk Andi, tetapi juga untuk dirinya. Melihat kerumunan semakin bersemangat, Ramadan mengangkat kedua tangannya ke udara, meminta keramaian itu untuk tenang. Teman-teman, aku tidak berniat merusak semua ini. Kadang kita perlu mencari jalan. Tapi mungkin, dia menahan napas. Mungkin ada cara lain. Semua mata langsung tertuju pada Ramadan. Ada harapan yang mulai muncul di antara ketegangan itu. Apa maksudmu? Tanya Ibu Mina, tidak menahan rasa ingin tahunya. Apa jika kita memulai dengan proyek kecil? Kita kerja sama, Andi bisa belajar cara mengelola, dan aku akan memberi dukungan, kata Ramadan dengan suara pelan namun penuh makna. Ada penyesalan dalam nada suaranya, Sari tidak bisa menahan senyum. Ingin merevisi kesepakatan, ya? Itu lebih baik. Dia merasa gembira mendengar kata-kata Ramadan, meskipun suara skeptis di dalam hati bertanya-tanya tentang kebenaran di baliknya. Dia tahu ada risiko, namun harapan baik bisa membawa mereka pada sesuatu yang lebih besar. Tetapi sebelum situasi berlanjut, sebuah suara menginterupsi kembali. Tapi bagaimana kalau kita tidak bisa mencapai tujuan itu? Jika Ramadan tidak memenuhi janjinya? Tanya seorang wanita di kerumunan. Seluruh kerumunan terdiam. Ketegangan kembali menyelimuti. Sari menoleh ke arah wanita itu. Dia mengenali wajahnya. Seorang ibu yang kesehariannya bergelut dengan kesulitan.
Dan di wajah wanita itu terlihat kegelisahan yang mendalam. Bagaimana kami bisa mempercayai semua ini? Sari merasa terjepit. Semua harapan mulai meredup di antara keraguan yang kembali tumbuh. Namun, ia teringat betapa pentingnya untuk melangkah maju, meskipun jalan itu berliku. Kita semua perlu saling percaya, ujar Sari, meneguhkan suaranya, bersekutu di dalam satu impian bisa membuat kita melewati rasa ragu ini. Semua orang menatap, harapan dan keraguan bercampur jadi satu. Tapi apakah Ramadan siap untuk melangkah ke fase baru? Apakah dia bisa berubah? Saat senja mulai merayap di langit, lampu-lampu kampung mulai menyala, menambah dramatis suasana pertarungan ini. Sari merasakan detak jantungnya semakin kencang. Momen kebenaran kini telah tiba, gumamnya dalam hati. Berharap, momen ini bisa menjadi awal baru bagi komunitas mereka. Tapi semua itu tergantung pada keputusan Ramadan selanjutnya. Apakah dia akan berkomitmen pada impian ini? Ramadan menatap wajah-wajah di sekelilingnya, mencerminkan harapan yang campur aduk dengan keraguan. Jantungnya bergetar hebat, suara kerumunan yang mendesak terasa seperti gelombang yang menenggelamkannya. Ia menyadari, setiap orang di sini berharap padanya menanti keputusan yang bisa merubah nasib mereka. Mungkin aku telah salah, bisiknya, hampir tak terdengar antara jeritan semangat yang menggema. Namun, benaknya seolah tak berhenti berputar, merenungkan tawaran yang menggodanya. Dia sangat paham bahwa keterlibatan di dalam mimpi Andi tidak hanya akan merubah hidup pemuda itu, tetapi juga komunitasnya. Ketika semua orang menanti, dekapan sunyi kembali mengisi udara. Hanya suara napas berat Ramadan yang terngiang. Dalam kebisingan itu, dia merasakan tatapan Sari, matanya penuh keyakinan. Tetapi di balik itu, ada kerentanan. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pilihanku yang lalu, dia berpikir. Melihat ketulusan dalam jiwa-jiwa yang berdiri di depannya, semuanya berusaha melawan arus demi Andi. Apa yang bisa dilakukannya untuk menebus semua kesalahannya? Tapi yang tidak dia harapkan adalah keberanian ini. Suara hatinya berbisik. Dia sudah terlalu lama ragu, terlalu lama terikat oleh ego dan kekhawatiran. Kini saatnya berubah. Angkat kepala dan tunjukkan jalan. Teman-teman. Ramadan mendambakan ketenangan. Aku memilih untuk percaya padamu semua. Suaranya bergetar, tapi kali ini rasanya penuh. Aku siap mencoba. Kita akan membangun dengan langkah-langkah kecil. Mari kita mulai dengan acara lokal yang bisa memperkenalkan Andi kepada masyarakat. Sari mencengkeram tangannya, jantungnya berdegup kencang. Itu ide yang bagus. Serunya, membangkitkan semangat yang seolah hilang. Kita akan buktikan bahwa dengan kerja keras, semua bisa berubah. Sekarang kerumunan merespons dengan sorakan dan tepuk tangan. Mereka mulai membahas rincian dan membagi tugas. Suara-suara ceria bercampur dalam sorakan, menghasilkan gelombang energi yang menggairahkan penuh harapan. Namun, di sudut mata Ramadan, momen itu membawa perasaan campur aduk yang kian dalam. Bersama, mereka mulai merencanakan dengan membentuk lingkungan yang positif. Dalam proses itu, Ramadan merasakannya semakin dekat dengan mereka. Sari di sampingnya, senyum lebar dan mata berbinar. Semua rasa cemas dan takutnya mulai tersingkir oleh kehangatan kebersamaan. Namun, ada juga benih ketakutan yang menghantuinya. Apakah dia bisa memenuhi harapan mereka? Apakah dia bisa menjadi bagian dari perubahan? Hari-hari berlalu, persiapan demi persiapan dilakukan dengan semangat. Mereka menggambar poster, mencari donasi, dan mempromosikan acara yang akan segera berlangsung. Semua orang di kampungnya terlibat, mulai dari ibu-ibu yang membawa kue, anak-anak yang menciptakan banner ceria, hingga ayah-ayah yang bersedia membawa peralatan. Tetapi di tengah kegembiraan itu, Ramadan merasakan tekanan. Sebuah suara di dalamnya selalu bertanya, akan berapa lama dia bisa bertahan? Dapatkah dia mempertahankan komitmennya hingga akhir? Atau akankah semua ini berakhir dengan kekecewaan dan sakit hati? Ketika malam menjelang, Ramadan mengamati kerumunan itu. Memori tentang tawaran jahat yang sebelumnya disampaikan kepada Andi kembali menghantuinya. Dia ingin berlari dan menyembunyikan diri, tetapi dia bertekad untuk menghadapi kenyataan. Tapi tidak ada jalan mundur sekarang, desahnya dalam hati, menenangkan ketakutannya. Ketika malam acara tiba, suasana di kampung dipenuhi perasaan haru dan harapan. Kerumunan yang berkumpul bergetar dalam kerinduan untuk melihat lumba-lumba terang dari potensi baru. Namun di dalam benaknya, keraguan kembali menampakkan diri. Apakah semuanya akan berjalan lancar? Setiap senyuman dan teriakan menambah tekanan pada bahunya. Momen ini akan menentukan segalanya.
Apa yang akan terjadi jika sesuatu salah? Pikirannya berkecamuk, namun saat melihat Sari berdiri di sampingnya, ia teringat pada kebersamaan yang mereka bangun. Ini bukan hanya tentangku, gumamnya, mencari ketenangan dalam kekacauan. Ketika jari-jarinya menggenggam erat, dia tahu satu hal pasti apapun. Hasilnya nanti, perjuangan ini adalah untuk semua, berharap semua akan berjalan seperti yang diinginkan. Ramadan memandang ke arah panggung, merasakan hawa keringat dingin menempel di seluruh tubuhnya. Ada sesuatu di ujung pandangannya yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Cita-cita mereka mulai menyala. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kerumunan mulai memenuhi halaman, menyebar di antara lampu-lampu berkelap-kelip yang menghiasi panggung. Ramadan bisa merasakan detak jantungnya berdengung di telinga, berdampingan dengan suara tawa dan obrolan bahagia. Momen itu terasa lebih nyata daripada yang pernah dia bayangkan, seperti ketika aroma makanan yang dimasak ibu di dapur menggugah selera. Ramadan, ayo. Kita harus segera mulai. Suara Sari memotong lamunannya. Dia mengangguk, meskipun perasaannya tak sepenuhnya tenang. Lagu pembuka diputar, mengundang tepuk tangan dan sorakan. Untuk sejenak, kekhawatirannya mereda. Semua mata tertuju ke panggung, wajah-wajah berkilau semangat berkilau di bawah cahaya. Di saat itulah, dia melihat Andi di sudut panggung, berdiri tegas meskipun keberadaannya terasa ragu. Ramadan mengisyaratkan kepadanya untuk maju, dan Andi dengan lambat melangkah ke depan, seolah-olah berat langkah itu membebani seluruh harapannya. Apa yang sebenarnya dia alami? Pikir Ramadan, hatinya teriris. Dia tahu Andi sebagai sosok yang penuh cita-cita, namun keraguan seperti bayangan gelap mengintainya. Acara dibuka dengan sambutan hangat dari Sari. Terima kasih telah datang. Suaranya ceria, menciptakan gelombang positif yang mengalir ke seluruh pusat kerumunan. Ramadan memperhatikan bagaimana semua orang bergerak dengan ritme yang sama, seakan menyatu dalam satu tujuan. Sekarang, mari kita sambut pengalaman pertama kita. Sari melanjutkan, diikuti dengan gemuruh tepuk tangan. Ramadan berdiri di samping, perasaannya campur aduk terharu dan bangga, walaupun ketegangan masih menyelimuti dirinya. Saat Andi maju ke depan untuk berbicara, suasana hening. Semua orang tidak ingin melewatkan momen penting ini. Ramadan melihat Andi menarik napas dalam-dalam, matanya berkilau. Teman-teman, terima kasih atas kesempatan ini. Saya ingin berbagi cerita saya, mimpi saya. Suara Andi masih bergetar, namun ada tekad yang tak terbantahkan. Ketika Andi menceritakan harapannya untuk mengubah hidupnya, Ramadan merasa jantungnya terangkat. Andi mengisahkan perjalanan beratnya, yang seolah mengundang semua orang untuk merasakannya. Ada kerendahan hati dalam setiap kata yang diucapkan pemuda itu. Tatapan masyarakat beralih, mulai dipenuhi rasa empati. Ramadan merasakan aliran semangat mereka. Mungkin semua ini tidak sia-sia, bisiknya dalam hati, harapan kembali mengisi ruang kosong yang tadinya dipenuhi keraguan. Setelah Andi selesai berbicara, tepuk tangan membahana, dan sorakan pun pecah. Ramadan merasakan getaran pengakuan di sekelilingnya. Kita memang bisa merubah nasib, pikirnya, tapi selip keraguan masih menghantuinya. Apakah semua tekanan ini akan mengubah harapan menjadi kepahitan? Saat selama acara berlangsung, perlahan-lahan dia menyaksikan hal-hal mengejutkan. Setiap penampilan dari anak-anak, semua mengeluarkan kreativitas yang terpendam, seolah-olah mereka membuktikan bahwa keajaiban bisa muncul dari tempat yang paling tidak terduga. Wajah-wajah ceria terus bersinar di bawah bentangan harapan yang sedang tumbuh. Dalam kedamaian itu, Ramadan tersadar sesuatu. Semua ini adalah bagian dari perjalanan, bukan hanya tentang kesuksesan atau kegagalan. Dia menghapus air mata yang mengalir di pipinya saat nostalgia mengimbas tentang ketekunan dan cinta dalam komunitas kecil ini mengerjakan sesuatu yang besar. Aku ingin mereka tahu, desahnya pelan, bahwa setiap langkah kita punya arti. Ketika acara mendekati akhir, Ramadan beranjak keluar panggung, dihampiri oleh Sari. Aku tahu harapan kita hidup di sini, baik melalui Andi maupun semua yang terlibat. Namun di balik senyum itu, Ramadan mendengar suara hatinya kembali berbisik, apakah ini akan bertahan? Dengan jantung yang berdegup kencang dan harapan berpadu dengan cemas, dia melihat ke arah Andi, menyadari bahwa perjalanan justru baru saja dimulai. Apakah kita akan bisa menghadapi segala tantangan yang ada di depan kita? Semalam sudah meninggalkan tampilan keajaiban, tetapi Ramadan khawatir akan bayang-bayang yang mungkin kembali menghantuinya. Bagaimana jika semua harapan ini lenyap dalam sekejap ketika? Kenyataan menyerang? Ramadan berdiri terdiam,
berusaha mencerna semua yang baru saja terjadi. Kerumunan mulai berangsur pulang, namun senyuman tidak lepas dari wajah-wajah di sekitar. Teori tentang harapan, ketekunan, dan impian mulai berwujud nyata. Namun, rengkuhan ketakutan masih merayap dalam hati Ramadan. Dia merasa seperti sedang berada di atas jembatan tipis. Satu langkah bisa membuatnya jatuh ke jurang kekecewaan. Saat kerumunan berkurang, dia menemukan Andi duduk di sudut. Terlihat lelah tapi ekspresinya memperlihatkan sedikit rasa lega. Ramadan menghampirinya, ingin memberikan semangat sekaligus mencari jawaban dari keraguannya sendiri. Andi, panggilnya, suaranya lembut. Kau melakukan hal yang luar biasa. Keluarga akan bangga padamu. Andi menunduk, seakan merasa beban yang baru saja dipikul adalah bagian dari hidupnya yang tak ingin diungkapkan. Aku masih merasa ragu, Ramadan. Apa yang kuucapkan tadi, apakah itu cukup? Yang bisa mengubah semuanya? Ramadan mengangguk. Lebih dari cukup. Keberanianmu sudah membuat semua orang berpikir. Sekarang saatnya kita melanjutkan apa yang sudah kita mulai. Mata Andi terangkat perlahan. Ada glimmer harapan, seolah dia mulai percaya pada apa yang telah diucapkannya. Dalam hati Ramadan, sebuah pertanyaan berbisik, apakah keberanian ini cukup untuk membuat perubahan? Malam itu, mereka berdua berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah. Cuaca malam nyaman, dan bintang-bintang bersinar cerah seolah merayakan momen penting dalam hidup mereka. Dalam keheningan, Ramadan merasa ada sesuatu yang lebih besar menunggu mereka. Sebuah panggilan untuk melakukan lebih. Sampai di ujung jalan, mereka berhenti. Ramadan mengeluarkan ponselnya. Kita perlu mendokumentasikan semua ini. Setiap langkah, setiap harapan. Kita bisa buat vlog, atau blog apapun itu. Kita butuh anak-anak di sini untuk melihat bahwa bagaimanapun keadaan kita bisa membantu satu sama lain. Andi mengangsurkan tangannya. Aku suka ide itu. Kita bisa berbagi cerita mereka. Dengan semangat baru, mereka mulai merencanakan segala yang bisa dilakukan. Walaupun tak ada jaminan akan sukses, dorongan untuk memulai sesuatu yang baru telah mulai mengisi kekosongan harapan yang ada. Tetapi saat Ramadan melihat ke arah Andi, sebuah kesadaran baru menggelayuti benaknya. Setelah semarak kemarin, tantangan baru menanti di depan mereka. Bagaimana seandainya orang-orang tidak mengundang kita? Tanya Ramadan dengan ragu. Apa yang bisa kita lakukan jika harapan ini hancur? Andi berhenti sejenak dan menatap sahabatnya. Ramadan, jika kebaikan kita tak diterima, kita harus tetap berjuang. Setiap seseorang yang kita bantu, sekecil apapun, adalah awal dari perubahan. Ramadan mengangguk, namun ketakutannya tidak sepenuhnya hilang. Dalam hati, dia merasa ada kebenaran yang harus ditemukan. Apakah mereka kuat untuk menghadapi jalan yang tak pasti ini? Momen itu akan datang, Andi melanjutkan. Dan kita harus siap ketika tiba. Dengan semangat baru, mereka pun merencanakan langkah berikutnya. Mengumpulkan cerita, menghubungi teman-teman di komunitas, mencari dukungan. Mereka tahu perjalanan ini tidak akan mudah, ada banyak kerasnya medan yang harus dilalui. Namun, di atas semua itu, ada sesuatu yang lebih kuat, keyakinan akan kekuatan bersama. Keesokan harinya, di aula yang sama di mana mereka menyaksikan kebangkitan harapan kemarin, mereka mempersiapkan sebuah pertemuan. Ramadan menatap kerumunan dengan jantung berdebar. Ini adalah langkah awal kita, pikirnya. Namun saat melihat wajah-wajah penuh antusias di sekelilingnya, harapan mulai tumbuh kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Tapi, baik Ramadan maupun Andi tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tantangan yang lebih besar, keraguan dan gangguan, sudah menunggu di depan. Apakah jalan yang kita pilih ini benar? Kembali berbisik di benak Ramadan. Pertanyaan itu, seperti bayangan gelap, akan terus menghantuinya hingga jawabannya terjawab. Ramadan dan Andi berusaha menyusun semua apa yang telah dibahas. Pertemuan pagi itu adalah langkah awal, namun nyatanya, kesibukan membuat mereka terasa terpisah. Di tengah riuh rendahnya obrolan, Ramadan tetap merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dia melirik ke Andi, yang tengah berbincang hangat dengan beberapa orang lain. Yuk, kita mulai, kata Ramadan, menepuk bahu Andi. Mereka berdua maju ke depan, mencoba menenangkan kerinduan akan momen yang dijanjikan. Kerumunan kembali terfokus, tatapan penuh harap menghampiri, membuat jantung Ramadan berdegup kencang. Dengan berani, Ramadan memulai kata sambutannya. Teman-teman, hari ini kita bersatu untuk membuat perubahan. Kita punya cerita banyak untuk dibagikan.
Kita tidak boleh ragu untuk melangkah maju. Suaranya mengalun, meskipun rasa grogi masih mencengkram. Seiring berbicara, Ramadan merasakan ketegangan perlahan menghilang. Senyum-senyum saling menyala, membuat suasana menjadi hangat. Namun, di balik keceriaan ini, keraguan masih terus mengintai. Setiap orang di sini memiliki potensi untuk menginspirasi. Dan kita di sini untuk mendukung satu sama lain. Andi menyambung, mendukung sahabatnya. Kerumunan itu terkejut, banyak di antara mereka mulai bertepuk tangan. Rasa percaya tumbuh tetapi tanpa mereka sadari, pukulan badai kelak akan datang mengguncang. Sebagai kegiatan pertama, mereka membagikan formulir cerita. Ramadan dan Andi mengharapkan bisa mendapatkan kisah-kisah inspiratif yang bisa mereka ceritakan kembali. Namun, saat formular itu beredar, ada bisik-bisik tidak nyaman di antara mereka. Mengapa kita harus memberi cerita kami? Bagaimana jika orang-orang merasa cerita mereka tidak penting? Tanya seseorang dari belakang kerumunan, menumpulkan semangat yang mulai menyala. Ramadan merasa jantungnya menurun. Insekuritas mulai menggelayuti pikirannya. Dia menyadari bahwa untuk bisa membagi harapan, mereka harus berjuang melawan ketakutan dan keraguan yang ada. Saudara-saudara, tidak ada cerita yang tidak penting di sini. Ramadan berusaha menenangkan. Setiap pengalaman, suka atau duka, berarti bagi kita semua. Ini adalah perjalanan kita bersama, sahut Andi menambahkan, berusaha menggugah penonton. Setelah momen yang canggung itu, perlahan-lahan formulir mulai terisi. Dalam waktu singkat, beberapa cerita menarik mulai muncul, menggugah kembali semangat yang sempat pudar. Ramadan melihat pemuda yang sedikit ragu mengangkat tangannya. Aku pernah menghadapi kesulitan yang berat, katanya. Tapi berkat dukungan dari teman-teman, aku bisa kuat. Ramadan dan Andi menatap satu sama lain, wajah mereka berbinar. Momen-momen kecil seperti ini adalah alasan mengapa mereka memulai semuanya. Namun, ketakutan di hati Ramadan tidak sepenuhnya hilang. Dia masih meragukan apakah langkah mereka sudah benar. Saat siang menjelang sore, pertemuan itu semakin meriah dengan banyak kisah penuh harapan. Namun tiba-tiba suasana berubah saat seorang wanita mengenakan jilbab yang mencolok menjelang pintu. Dia tampak penuh percaya diri, dan saat semua mata tertuju padanya, sebuah dia menegangkan melanda ruangan. Aku datang membawa cerita yang berbeda, katanya dengan suara lantang. Semua orang terdiam, menunggu kelanjutan perkataannya. Ramadan merasakan ketegangan di udara. Tapi yang tidak dia harapkan adalah pengetahuan bahwa ceritanya bisa memicu rentetan peristiwa yang akan mengubah segalanya. Suara wanita itu berlanjut, dalam pandangan Ramadan, seakan dunia sekelilingnya menjadi kabur. Dia bisa merasakan sesuatu yang besar akan terjadi. Apakah kisah ini akan membawa harapan atau justru malapetaka bagi mereka semua? Menunggu jawabannya membuat jantungnya berdebar kembali. Wanita itu melangkah lebih dekat, aura percaya dirinya seakan menjalar ke setiap sudut ruangan. Seragam jilbabnya yang berwarna cerah kontras dengan kesedihan yang melingkupi pertemuan sore itu. Ramadan menarik napas dalam-dalam, menyiapkan diri untuk menerima cerita yang tak terduga ini. Namaku Naila, lanjutnya, dan cerita ini bukan hanya milikku, tapi juga milik semua orang yang pernah merasakan kehilangan. Suaranya tegas, namun nada yang lembut menyentuh hati semua orang. Tatapan kerumunan beralih antara penasaran dan cemas. Ketika Naila mulai berbicara, satu persatu, kata-katanya memberi hidup pada kisahnya. Dia bercerita tentang perjalanan pahit mengatasi kematian suaminya yang tercinta. Tangan Naila bergetar, tetapi matanya menyala dengan semangat. Aku kehilangan segalanya. Namun, di tengah kesedihan, aku menemukan kekuatan melalui orang-orang di sekelilingku. Jelasnya sambil menatap intens ke mata Ramadan dan Andi. Semua orang terdiam seolah terhipnotis oleh setiap kalimat yang diucapkannya. Ramadan merasakan air mata mulai menggenang di pelupuknya. Dia tidak hanya mendengar sebuah kisah, dia merasakan kepedihan yang menyayat dan transformasi yang menguatkan. Suatu hari, aku mendengar cerita tentang seorang tukang galon. Dia juga mengalami kehilangan yang sangat mendalam. Sejak saat itu, kami berbagi kekuatan. Kami menemukan cara baru untuk memulai kembali, untuk bangkit dari keterpurukan, Naila melanjutkan. Semangat dalam suaranya menumbuhkan harapan di hati semua yang hadir. Satu persatu, orang-orang mulai berbisik. Ada yang mengingat kisah hidup mereka sendiri, ada yang merasa terhubung dengan pengalaman Naila. Rasa empati semakin menyatu di antara kerumunan dan menciptakan gelombang emosi yang tak terhindarkan. Ramadan bisa merasakan jantungnya berdebar. Ia teringat betapa banyaknya orang di sekitarnya yang juga berjuang dengan cerita yang serupa. Naila mengangkat tangannya,
meminta perhatian lebih. Kisah ini bukan hanya tentang kesedihan. Ini adalah tentang bagaimana kita bisa saling mendukung. Kita semua menghadapi cobaan, tetapi kita bisa memilih untuk berdiri satu sama lain. Beberapa orang di sekeliling mulai mengangguk, menyetujui. Ramadan merasa terinspirasi. Padahal saat kedatangan Naila barusan, seolah ada badai yang datang. Tetapi sekarang, badai itu perlahan mulai mereda. Bergabunglah dengan aku dan galon-galon lainnya. Mari kita mulai sebuah komunitas. Tidak hanya untuk menghibur, tapi untuk mengubah hidup. Naila menggugah semangat, dan saat itu, semua orang di ruangan seolah merasa terhubung satu sama lain. Ramadan berani mengangkat tangan ke atas. Aku ingin membantu. Kita bisa membangun tempat di mana setiap orang bisa menceritakan kisahnya. Kita perlu saling mendengar. Rasa semangat dan harapan berpadu. Namun, di dalam hati Ramadan, keraguan kembali menyusup. Apakah mereka akan siap untuk mendengarkan kisah-kisah sulit? Bagaimana jika di antara mereka ada yang menyimpan cerita yang lebih menyakitkan daripada yang dicurahkan Naila? Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Naila kembali berbicara, dan bila kalian siap, bukan hanya kita yang akan bercerita. Kita bisa memberi inspirasi kepada masyarakat luas. Satu demi satu, orang-orang mulai bangkit, merasakan potensi dalam diri mereka. Mereka mulai saling berbagi, mulai dari kisah kecil yang menyentuh hingga yang besar yang menyentuh jiwa. Kerumunan itu berubah menjadi lautan rasa yang penuh harapan. Tetapi, di balik semua itu, Ramadan tahu bahwa kisah Naila bisa menjadi lebih mendalam dan lebih kompleks daripada yang mereka kira. Dia merasakan ketegangan baru menjulang dalam dirinya. Apakah langkah ini akan benar-benar membawa perubahan? Sementara semangat berkobar, ketakutan juga bersiap untuk meledak. Apa yang akan disimpan Naila dalam hati? Apakah ada lebih banyak yang ditakutkan? Dan dapatkah mereka menghadapi kebenaran yang mungkin akan terungkap? Agaknya, cerita Naila baru saja dimulai. Suasana di aula itu semakin hangat, dipenuhi gelak tawa dan percakapan penuh semangat. Ramadan dan Andi berdiri bersama, merasakan getaran kebangkitan harapan di antara teman-teman mereka. Namun, di dalam hati, keraguan masih terus menghantui Ramadan. Ia mengingat bagaimana kata-kata Naila menyentuh setiap hati di sini. Apakah mereka benar-benar siap menghadapi kenyataan yang lebih dalam? Naila mengubah arus komunikasi. Dia berhasil mengikat semua orang dalam satu narasi bersama. Ramadan mengamati orang-orang di sekelilingnya, wajah-wajah yang ceria namun memiliki rahasia tersendiri. Beberapa terlihat tenang, tapi dia bisa melihat bayang-bayang kesedihan tersembunyi. Dengan langkah berani, Naila melanjutkan ceritanya. Kita semua memiliki beban yang kadang tidak bisa kita ungkapkan. Kesedihan itu bisa membunuh harapan. Tetapi bersama kita dapat mengubahnya. Kata-katanya meluncur lepas, mengandalkan energi semangat yang tumbuh. Setiap kalimatnya memberi dampak mendalam. Ramadan merasa ada sesuatu yang segera meledak. Jantungnya berdebar, menunggu penyampaian pesan inti dari Naila. Mata Naila bersinar, jika kita bisa bersatu, kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Mari kita mulai komunitas ini. Tempat yang aman di mana setiap orang bisa berbagi cerita tanpa takut dihakimi. Suara gamblang penuh harapan, beberapa orang menoleh, mengangguk sepakat. Namun ada juga yang masih menunjukkan wajah skeptis. Salah satunya adalah Ibu Mina. Tapi Naila, apa jaminan kita bisa saling percaya? Bagaimana kita tahu semua orang siap membuka diri? Tanya Ibu Mina, seolah menciptakan dinding antara harapan dan ketakutan. Itulah tantangannya, Ibu Mina. Seru Naila, tampak tak gentar. Tidak ada jaminan, tetapi kepercayaan harus dimulai dari sini. Dari kita. Suaranya mengalun penuh keyakinan, menggugah semua yang hadir. Suasana mulai dihangatkan oleh semangat komunitas yang kuat. Banyak yang angkat suara mendukung. Kembali Ramadan merasakan harapan tumbuh subur di dalam hatinya. Dia tahu dia harus berani melangkah lebih jauh. Jika kita berani membuka diri, kita bisa membawa perubahan yang lebih besar. Teriaknya, mengadopsi semangat Naila dan membagikan keyakinan yang sama, semua mata tertuju padanya. Jantungnya berdegup kencang, tetapi gelombang energi positif membuatnya berani maju. Mari kita ini sama-sama membuat tempat di mana kita bisa memiliki suara. Kita bisa menjadikan kisah kita pelajaran bagi yang lain. Setiap kisah penting, lanjut Andi, menambahkan, kita semua sudah melalui perjalanan masing-masing. Kita bisa menginspirasi, bukan hanya diri kita sendiri, tetapi seluruh komunitas. Soraknya,
Mengelorakan semangat di dalam aula, Ramadan bisa merasakan perubahan sesaat dalam atmosfer. Orang-orang mulai saling memberi dukungan. Dia melihat cara pandang mereka mulai terfokus. Kebangkitan harapan baru menjalar di antara mereka. Namun, di dalam batinnya, keraguan tidak sepenuhnya sirna. Kecemasan masih bersemayam. Apakah kita cukup kuat? Jeritnya dalam hati, namun malam itu menjadi awal sebuah perjalanan baru. Di antara tawa, jeritan, dan sorak-sorai, Ramadan merasa bagaimana kebenaran bisa mengubah seseorang. Dia tidak memiliki semua jawaban, tetapi satu hal yang dia yakini, kekuatan komitmen dan saling mendukung bisa mewujudkan impian. Ketika para peserta beranjak pulang, wajah-wajah ceria terlihat penuh harapan. Ramadan menatap Andi, yang juga tersenyum. Dia merasa inilah saat yang tepat untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Kebangkitan yang nyata bagi semua orang. Mereka berbagi pandangan, menguatkan niat untuk maju bersama. Hari-hari berikutnya diisi dengan berbagai persiapan. Ramadan merasa luar biasa. Bagaimana perubahan dapat terjadi jika semua bersatu. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi batasan. Kekuatan mereka ada dalam setiap langkah yang diambil. Mereka bisa melakukan ini. Mereka akan memperjuangkan harapan kolektif guna membantu satu sama lain. Akhirnya, saat semua orang berkumpul kembali untuk memperkenalkan komunitas, hari yang ditunggu-tunggu tiba. Ramadan merasakan jantungnya berdebar ketika dia melihat ke arah panggung. Semua mata di aula tertuju padanya. Di dalamnya tumbuh semangat. Dia siap untuk berbagi harapan dan kedamaian yang sudah lama mereka impikan. Dengan suaranya yang penuh keyakinan, Ramadan berseru, kita semuanya adalah bagian dari satu cerita. Mari kita tulis masa depan kita bersama. Ini adalah langkah kita menuju harapan. Ini adalah momen pembuktian. Untuk komunitas yang lebih baik. Untuk harapan yang lebih cerah. Dan semua yang hadir tahu, malam itu akan menjadi salah satu bagian bersejarah dalam perjalanan hidup mereka. Hari ini akan dikenang sebagai awal dari banyak harapan baru. Jadi, teman-teman, kalian harus berlangganan sekarang juga ke channel ini untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma dan membantu kami lebih luas dikenal. Komentari reaksi kalian dan teori tentang akhir ini. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Kita bersatu.